Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mirqatus Su'ud Syarah Sulam Taufik. Kita telah sampai kepada perkataan wal qiyamatu. Jadi di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah kiamat. Wa awwaluha, adapun permulaan kiamat itu fajru yaumil jum'ah, itu adalah fajar pada hari Jumat. Permulaan kiamat itu adalah fajar pada hari Jumat. Sampai kapan berlangsungnya? Ilama la yatanaha, sampai waktu yang tidak ada akhirnya. Wa huwal haq, hari kiamat itu adalah hak, pasti benar terjadinya. Afada telah memberikan faedah hu yang demikian itu, awaluha fajru yaumil jum'ah ila akhirih, telah memberikan faedah ini As-Suhaimiyu, Imam As-Suhaimi. Wa qala Al-Fashniyu, dan telah berkata Imam Al-Fashni, beliau mengatakan wal qiyamatu, adapun qiyamah, hiya kiamat itu adalah allati, perkara yang ta'umun nas, meratai manusia, wa ta'tihim, dan datang kepada manusia, baghtatan, secara tiba-tiba, wa ta'khudhuhum, dan kiamat itu akan menyiksa manusia, akhdatan wahidatan, satu kali siksaan, ala ghaflatin, dalam keadaan manusia tadi itu lalai. Kemudian terjadinya hari kiamat itu fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, fi ghairi syahrin ma'lumin, pada selain bulan yang diketahui, wala sanatin ma'rufatin, dan pada tahun yang tidak diketahui. Jadi kiamat itu adalah perkara yang meratai seluruh manusia, yang datang secara tiba-tiba dan menyiksa manusia dengan satu kali siksaan. Yang mana keadaan manusia ketika datangnya hari kiamat itu dalam keadaan lalai. Kemudian kejadian hari kiamat itu pada hari Jumat, dan pada bulan yang tidak diketahui, dan pada tahun yang tidak diketahui juga. Kemudian wa awwalu yaumil qiyamah, adapun permulaan hari kiamat itu minan nafkhati tsaniyah, dari tiupan yang kedua, tiupan kebangkitan. Sampai kapan? Ilastiqraril khalqi, sampai menetapnya makhluk, fid-dharaini, pada dua tempat, yaitu al-jannati wan nar, yaitu menetap di surga dan menetap di neraka. Wa sadru yaumil qiyamah, dan permulaan hari kiamat itu minat dunia, diawali dari dunia. Wa akhiruhu, dan akhir hari kiamat itu minal akhirah, dari akhirat. Jadi dimulainya hari kiamat itu dari dunia, dan akhir hari kiamat itu dari akhirat. Kemudian wa miqdaru dzalikal yaum, adapun kadar hari itu, hari kiamat, kadarnya itu kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fi surati Sajadati, di dalam surah As-Sajadah. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, yang adapun kadar hari tersebut itu adalah alfasanatin mimma ta'udun, yaitu 1000 tahun dari perhitungan yang kalian hitung, ai fid dunya, di dunia. Jadi satu hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Itu kadar hari kiamat.
Wa kama qala Allah Ta'ala fi surati Sa'ala, dan sebagaimana firman Allah di dalam surah Sa'ala. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Di dalam surah Sa'ala itu disebutkan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Fi yaumin, pada satu hari, kana miqdaruhu, yang adanya kadar satu hari tadi itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Wahyu, adapun hari tersebut yang kadarnya 50.000 tahun itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa demikian? Lisyiddati ahwalihi, karena sangat kerasnya siksaannya hari kiamat. Binisbati ilal kafir, dinisbatkan, disandarkan kepada orang kafir. Wa amal mu'minu, adapun orang beriman, fayakunu, adanya hari kiamat itu akhafa, lebih ringan, alaihi, atas orang beriman, min solatin maktubatin, dari solat 5 waktu, fitunya, yang ada di dunia. Intaha, selesai perkataan al-Fashniyu. Jadi kadar 50.000 tahun itu dinisbatkan kepada orang kafir. Kadar kiamat bagi orang kafir itu adalah 50.000 tahun. Ini untuk orang kafir. Adapun untuk orang beriman, kadar hari kiamat itu lebih ringan daripada sholat maktubah, sholat 5 waktu di dunia. Kemudian wal hisab. Di antara perkara yang dikhabarkan oleh Nabi itu adalah hisab. Akan adanya hisab. Hisab ini perhitungan. Perhitungan amal. Wa huwa, adapun hisab itu adalah tauqifullahin nasa ala a'malihim, menghentikannya Allah annas, kepada manusia, atas amal-amal mereka. Itu amal-amal manusia pada hari itu dihentikan oleh Allah. Khairan kanat au syarran, sama saja apakah amal manusia tadi berupa kebaikan atau keburukan. Qaulan kanat au fi'lan, sama saja apakah amal mereka manusia itu berupa qaulan, perkataan, au fi'lan, atau perbuatan. Jadi hisab itu adalah tauqifullahin nasa, yaitu menghentikannya Allah, penghentian Allah terhadap manusia atas amal-amal mereka. Kemudian hisab tadi dilakukan tafsilan secara rinci, dirinci satu persatu. Nah, kemudian hisab tadi dilaksanakan ba'da akhdihim, setelah mengambilnya manusia kutubaha, kitab-kitab amal-amal mereka. Jadi hisab tadi dilakukan secara rinci, dan dilakukannya hisab tadi setelah manusia mengambil buku-buku catatan amal-amal mereka. Wa yakunu, dan adanya hisab itu berlaku, hisab berlaku lil mu'min, terhadap orang beriman, wal kafir, dan kepada orang kafir, insanan wa jinnan, baik manusia ataupun jin. Illa, kecuali man, orang, ustatsna, yang dikecualikan siapa man, minhum, dari manusia. Jadi ada beberapa orang-orang khusus yang dikecualikan dari hisab, mereka enggak dihisab. Nah, orang yang tidak dihisab, mereka akan langsung masuk surga. Kemudian wasawabu, pahala. Di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah as-sawab, pahala. Wa huwa, adapun pahala itu adalah sesuatu yastahiquhu, yang seorang berhak atas
minar rahmati daripada rahmat, wal maghfirah ampunan minallah daripada Allah, wasyafaati dan syafaat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, syafaat dari Rasulullah. Jadi yang dimaksud pahala itu adalah rahmat dan ampunan daripada Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW yang akan didapatkan oleh manusia. Itu adalah thawab. Kemudian yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah wal azab. Azab, apa itu azab? Wa huwa, adapun azab itu adalah kullu uqubatin mu'limatin. Setiap hukuman yang menyakitkan itu adalah azab. Jadi ada pahala dan ada siksaan. Kemudian di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi itu adalah wal mizan, adanya timbangan amal. Wa huwa, adapun mizan itu kamizani dunya, seperti timbangan yang ada di dunia. Lahu, timbangan tadi, mizan tadi atau timbangan tadi memiliki qasbatun, tangkai, memiliki tangkai, wa umudun dan memiliki tiang, wa kafatani dan memiliki dua daun timbangan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kullu wahidatin, setiap satu, minhuma dari dua daun timbangan tadi itu awsa'u, lebih luas, min tabaqatis samawati wal ardi, lebih luas daripada lapisan-lapisan langit-langit dan bumi. Kafatul hasanat, adapun daun timbangan kebaikan-kebaikan itu an yaminil arsy, yaitu berada di sebelah kanan arsy, muqabilal jannah, hal keadaan berhadapan dengan surga, berhadap-hadapan dengan surga. Wa kafatus sayiat, dan daun timbangan keburukan itu an yasari arsy, an yasaril arsy, yaitu dari sebelah kiri arsy, berada di sebelah kiri arsy, muqabilan nar, berhadapan dengan neraka. Yazinu, menimbang, bihi dengan timbangan tadi, Jibril menimbang dengan timbangan tadi, ala sirat, di atas sirat, ba'dal hisab, menimbangnya tadi setelah hisab. Fayakhudhu bi'umudihi, kemudian Jibril memegang tiangnya timbangan tadi, wayang zuru, dan Jibril melihat ila lisanihi, kepada lesannya timbangan, mana yang lebih berat, apakah yang lebih berat itu kebaikannya atau keburukannya. Wa Mikailu, sementara malaikat Mikail itu adalah aminun alaihi, malaikat yang dipercaya untuk menjaga mizan. Wasaqil, dan yang berat itu yanzilu akan turun ila asfala, ke arah bawah, yang berat, apakah itu yang berat itu kebaikan atau keburukan, itu yang akan turun ke arah bawah, yang berat itu akan turun ke arah bawah. Wal khafif, sementara yang ringan, yartafi'u, akan naik ke atas. Jadi timbangan yang berat akan turun ke bawah, kemudian yang ringan akan naik ke atas. Kamizanitunya, seperti timbangan yang ada di dunia. Kama huwa zahirul hadis, sebagaimana yang demikian itu sebagaimana zahirnya hadis-hadis. Afada, telah memberikan faedahu yang demikian itu As-Suhaimiyu, Imam As-Suhaimi. Kemudian di antara perkara yang dikabarkan oleh Nabi adalah wanar, neraka, akan adanya neraka. Wahia, adapun neraka itu adalah darul adab, yaitu tempat siksaan. Bijami'i tibaqiha, dengan seluruh tingkatannya neraka, asba'i, yang 7, allati a'laha, yang mana bagian atas neraka itu adalah jahanam. Jadi bagian paling atasnya neraka itu adalah neraka jahanam. Wa tahtaha, kemudian di bawah neraka jahanam itu ladha, neraka ladha, nazza'atan lisyawa, dan seterusnya, itu ayatnya. Kemudian thummal hutamah, kemudian neraka hutamah, thummas sa'ir, kemudian neraka sa'ir, thummas sangkor, kemudian neraka sakor, thummal jahim, kemudian neraka jahim, thummal hawiyah, kemudian neraka hawiyah. Wa babu kullin min dakhilil
min dakhilil ukhra alal istiwa wa babu kullin, dan adapun pintu masing-masing min dakhilil ukhra dari bagian dalam neraka yang lainnya itu alal istiwa atas dalam keadaan sejajar. Jadi setiap pintu dari bagian dalam neraka yang lainnya itu sejajar lurus. Wa baina a'la jahannam, dan antara bagian paling atas neraka jahanam wa asfaliha, dan bagian paling bawahnya neraka jahanam itu jaraknya adalah khamsun 5 wa sab'atu mi'ati sanatin, dan 700 tahun. Berarti jarak antara bagian paling atasnya neraka jahanam dan paling bagian bawahnya neraka jahanam itu adalah 705 tahun. Afada telah memberikan faedah yang demikian itu kepada keterangan ini Abdus Salam Al-Laqani, yaitu Imam Abdus Salam Al-Laqani. Nah, mungkin saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.